Apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya Auriga Kustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Nekat terobos palang pintu perlintasan, sopir truk tewas tertabrak kereta. Penyebab kecelakaan maut yang merenggut 11 nyawa di Purworejo diduga akibat rem truk tidak berfungsi. Puluhan rumah di Demak rusak setelah diterjang angin kencang. Kita buka dari kecelakaan maut di perlintasan sebidang Jalan Kaligawe, Kota Semarang. Seorang sopir tewas setelah truk yang dikendarainya tertabrak kereta api Harina Relasa jurusan Bandung, Surabaya. Tabrakan terjadi lantaran sopir truk nekat menerobos palang pintu perlintasan. Kejadian laka palang kereta api. Tabrakan maut ini terjadi di perlintasan sebidang di Jalan Raya Kaligawe, Kota Semarang, Kamis pagi. Sebuah truk bermuatan kedelai tertabrak kereta api Harina Relasa, jurusan Bandung Semarang, Surabaya. Dari video amatir terlihat kerasnya tabrakan menyebabkan sopir truk bernama Muhammad Akbar asal Sukabumi, Jawa Barat tewas di tempat akibat terjepit kabin truk. Tabrakan juga menyebabkan bagian depan truk hancur dan lokomotif kereta rusak. Berdasarkan keterangan masinis, tabrakan terjadi lantaran truk yang melaju dari arah timur menuju barat nekat menerobos perlintasan kereta. Sopir mengabaikan bunyi sirene tanda kereta akan melintas. Bahkan masinis telah membunyikan klakson berkali-kali. Kerasnya hantaman membuat truk terseret dan terpental. Menyampaikan bela sungkawa, duka cita yang mendalam kepada korban ya, dalam hal ini pengendara akibat dari kejadian truk menempel kereta api Harina. Kejadian pukul 44:43 di perlintasan Kaligawe. Akibat kejadian ini kereta Harina mengalami kerusakan di lokomotif sehingga harus diganti lokomotifnya, termasuk juga pemeriksaan sarana. Jadi setelah repal si truknya itu setelah bebas, rangkaian KA Harina kita tarik ke stasiun Semarang Tawang ternyata untuk dilakukan pemeriksaan dan penggantian lokomotif. Tentu akibat kecelakaan tersebut terdapat kelambatan perjalanan kereta api. Petugas Basarnas Gabungan mengerahkan alat berat untuk mengevakuasi truk dari perlintasan. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Polisi menggelar olah TKP kecelakaan maut di Jalan Purworejo, Malang yang menewaskan belasan orang. Dari hasil olah TKP, polisi tidak menemukan adanya bekas rem di titik laju kendaraan. Lokasi kecelakaan maut yang menewaskan belasan orang di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Purworejo didatangi oleh pihak kepolisian pada Rabu sore. Mereka melakukan olah TKP untuk mencari tahu penyebab kecelakaan secara detail. Polisi memeriksa sisi jalan hingga tengah jalan. Berdasarkan hasil olah TKP, polisi belum menemukan adanya tanda bekas rem. Polisi menduga sopir truk maut melanggar lalu lintas saat berkendara karena menyalip pada jalan yang ada rambu-rambu garis lurus. Padahal aturan rambu-rambu itu jelas melarang pengendara menyalip. Kemudian pada saat itu oleng, dia menyalip. Ini sebenarnya tidak boleh nyalip nih karena garis lurus. Menyalip. Kemudian ini apakah ini remnya blong atau tidak sempat ngerem, tapi itu ada kita dalami. Kalau melihat daripada TKP, kita belum menemukan bekas rem. Jadi nanti akan kita dalami apakah dia kaget tidak ngerem atau memang remnya tidak berfungsi. Meski dugaan sementara kecelakaan disebabkan karena rem truk tidak berfungsi dengan baik, namun polisi akan mendalami kasus kecelakaan maut. Sebelum polisi olah TKP, 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan di Jalan Purworejo, Magelang dievakuasi. Truk dievakuasi dengan cara ditarik dengan bantuan mobil. Proses evakuasi sempat terkendala karena adanya jasad korban yang masih tertindih badan truk. Sebelumnya pada Rabu siang, mobil yang mengangkut rombongan takziah terlibat kecelakaan dengan truk tronton. Kecelakaan itu merenggut 11 nyawa akibat tertindih badan truk yang terguling.
Wahyudiono melaporkan dari Purworejo. 11 korban kecelakaan maut di Kabupaten Purworejo telah dibawa pulang dan dimakamkan pihak keluarga di Magelang. Kecelakaan maut merenggut rombongan guru-guru TK akibat ditabrak truk tronton yang mengalami remblong. Tangis keluarga pecah saat jenazah Isna Hayati tiba di rumah keluarga di Kelurahan Mendut, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, Rabu malam. Salah satu anggota keluarga bahkan jatuh pingsan karena tidak percaya korban kembali sudah tak bernyawa lagi. Isna merupakan satu dari 11 korban meninggal akibat kecelakaan maut di Purworejo pada Rabu siang. Selain Isna, seluruh korban lain juga telah dibawa pulang ke Magelang untuk dimakamkan. Isna meninggalkan seorang bayi yang masih berusia 21 bulan dan seorang suami. Ibu korban menuturkan sebelum kecelakaan maut merenggut putrinya, sudah ada tanda-tanda termasuk mimpi dari korban sendiri. Firasat nggak Bu sebelum kejadian ini? Kemarin anak saya bilang, "Ma, aku mimpi apa? Mimpi kakak saya kok meninggal, kok udah meleh, niku. Kok tiba-tiba sekarang anak saya meninggal. Kaget Pak tadi, kaget, mbon nginten, mbon ngira kalau anak saya itu dipanggil Gusti Allah. Sesuai namun dah takdir nggih Pak. Di malam, tetangga-tetangga saya bilang ada burung tengah malam tuh bunyi. Sekitar jam berapa tuh? Jam berapa ya? Ya tengah malam lah. Isna tewas dalam kecelakaan maut di Purworejo yang merenggut 11 guru sekolah dasar Islam Tahfidz Quran As-Syafiyah. Mobil angkutan yang mereka tumpangi ditabrak truk tronton yang mengalami remblong. Mereka sedianya hendak melakukan taksiyah ke Purworejo. Selain korban tewas, 6 korban lain masih dirawat karena luka-luka. Wahyudiono melaporkan dari Magelang. Kok kali Pak? Penerbangan kayu liar atau illegal logging sedang marak di Blora. Polisi dari Kesatuan Pemangku Hutan akhirnya memburu pelaku penerbangan liar. Namun sayang, mereka berhasil lolos. Penebang kayu liar di Blora kocar kacir saat dikejar oleh polisi dari Kesatuan Pemangku Hutan atau KPH. Polisi KPH sempat mengeluarkan tembakan peringatan karena saat polisi datang, para penebang kayu liar hendak melawan. Ada sekitar 9 orang penebang kayu liar yang hendak mencuri kayu hutan. Sementara jumlah petugas saat itu hanya 4 orang. Para pelaku kabur. Petugas tidak berhasil menangkap mereka. Petugas hanya menemukan 3 kayu jati yang sudah ditebang, serta 1 unit motor yang ditinggalkan begitu saja oleh pelaku. Mereka melawan, dan karena melawan dalam jumlah yang cukup banyak, yang terlihat hampir sekitar 8-9 orang, dan petugas kami hanya 4 orang pada saat itu, dan situasinya juga tidak mungkin dan membahayakan keselamatan petugas, maka pada saat mereka akan melakukan perlawanan, kami lakukan tembakan peringatan. Barang bukti kayu jati yang telah ditebang dibawa ke kantor KPH Randu Blatung. Arif Nur melaporkan dari Blora.